Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita membicarakan tentang produk ciptaan Allah, sesungguhnya Allah menciptakan semua yang ada dalam semesta ini dengan sangat sempurna. Kalau kita lihat tumbuh-tumbuhan, katakanlah ada pelindungnya, ada kulitnya, ada kulit dalamnya, ada bijinya, dan ada dagingnya ataupun ada airnya. Manusia juga sama. Kalau kita lihat hal-hal yang ada dalam semesta ini, sebenarnya satu dengan yang lain ada perumpamaan. Maka sebenarnya dalam konsep holistik atau dalam konsep kita bicara tentang keseluruhan dari apapun yang Allah ciptakan, maka memang kita dianjurkan untuk mengkonsumsi sesuatu semua yang ada pada produk tersebut. Contoh mungkin kalau kita bicara tentang kunyit ya, atau kurkuma longa, atau mungkin temulawak yang ada disebut dengan, atau mungkin kurkuma santoriza ya, mungkin nama latin tinggal dilihat aja. Kunyit atau temulawak ini dua tumbuhan atau dua ciptaan Allah yang Masya Allah berwarna kuning. Mereka sama-sama memiliki zat kuning ya, yang kita kenal dengan kurkumin. Tapi kurkumin tadi yang ada pada kunyit dan temulawak tadi, dia bersinergi bekerjanya. Jadi mereka bekerja secara berantai, secara bersama-sama untuk menjadi katakanlah bahan atau mungkin sifat-sifat tertentu, mungkin sebagai anti kanker, anti peradangan, seterusnya. Itu banyak sekali. Jadi pada satu bahan saja itu sangat banyak, atau mungkin pada satu produk ciptaan Allah saja itu sangat banyak kandungan-kandungannya. Tidak hanya satu, mungkin tinggal dibaca saja ya detailnya seperti apa, tapi terlalu banyak yang ada pada produk ciptaan Allah tadi. Sehingga kalau kita katakan misalkan kunyit, ya kunyit isinya bukan cuma kurkumin saja, banyak sekali kandungan pada kunyit tadi. Ada bahan aktif yang sangat berlimpah dalam kunyit, sehingga kita dianjurkannya memakan kunyit atau mengkonsumsi kunyit ya secara utuh. Temulawak juga sama. Maka konsep seperti inilah yang tadi saya sampaikan disebut dengan konsep holistik. Tapi kalau kita bicara tentang konsep reduksionis atau kita mengambil salah satu bahannya saja di situ, maka otomatis bahan-bahan atau produk ciptaan Allah tadi tidak punya teman-teman yang lain. Maka memang dalam Islam ya, atau mungkin dalam ilmu nutrisi yang saya pahami ya, itu memang kita dianjurkan dari sekali lagi untuk mengkonsumsi secara keseluruhan ya, termasuk pada era saat ini di mana kita tahu bahwa Indonesia dan seluruh dunia menghadapi pandemik ya, atau wabah global virus corona. Dan sekarang dengan teknologi kita bisa tahu bahwa wabah tersebut atau mungkin kondisi seperti ini kita bisa atasi, membantu atau meningkatkan derajat kesehatan atau imunitas kita dengan mengkonsumsi produk-produk tadi. Dan ada beberapa riset yang mungkin kita bisa dapatkan ya. Saya membaca di tahun 2020 juga beberapa ilmuwan di UGM juga meneliti, ternyata kunyit ya ditambah dengan kayu secang, jeruk nipis dan lengkuas ternyata punya efek yang luar biasa ke badan. Bahkan bisa meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh kita menghadapi wabah virus seperti ini. Tapi ala kulli hal yang perlu kita pahami bahwa semua tadi bekerja atas kehendak Allah. Semua tadi yang bahan-bahan pada kunyit ya, lengkuas ya, jeruk nipis atau secang tadi adalah bahan-bahan yang Allah ciptakan. Kalau kita konsumsi secara baik, secara benar dan tidak berlebihan, pasti akan memberikan manfaat. Kenapa? Karena Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Allah menciptakan semua itu nggak ada yang sia-sia. Sehingga kita perlu belajar teman-teman sekalian, kita saling mentadaburi ayat-ayat Allah tadi, bagaimana produk ciptaan Allah tadi kalau kita gunakan, kalau kita aplikasikan atau kita konsumsi secara baik dan benar dan tidak berlebihan, pasti akan memberikan efek ke badan. Dan Islam sebenarnya memberikan petunjuk yang luar biasa tentang itu. Tambah dengan puasa, ya ada kurma, ada madu, ada habatus sauda, ya ada zaitun. Masya Allah, tabarakallah, terlalu banyak yang Allah ciptakan. Dan bahkan di beberapa kajian saya juga pernah saya jelaskan bahwa ada sekitar 21 jenis tanaman Al-Quran yang kita bisa optimalkan. Ya, seperti tadi ya, ada habatus sauda, ya ada zaitun, ya ada bawang-bawangan, yang itu semua memberikan manfaat pada kesehatan kita. Karena tidak mungkin Allah menciptakan kita dalam kondisi kita sakit-sakitan. Allah menciptakan sarana prasarananya dalam rangka bisa melaksanakan, atau kita bisa melaksanakan fungsi kita sebagai khalifah dan sebagai Abdullah. Maka jaga baik-baik tubuh kita, dan mungkin resep tadi mungkin teman-teman bisa buat nanti di rumah yang menggunakan ya kunyit, jeruk nipis, ya lengkuas dan secang tadi untuk kita optimalkan manfaatnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga Allah segera jauhkan kita dari wabah-wabah penyakit yang berbahaya atau mematikan ini, dan semoga Allah berikan kepada kita kesehatan yang paripurna. Kesehatan paripurna adalah kesehatan iman, kesehatan yang bermula dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.